Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di GJ ke-7. Kita sekarang sedang menyambut pulangnya kembali Pak Habib Rizik. Selamat kembali datang ke Indonesia Pak Habib. Semoga yang sekarang ini tidak bikin banyak masalah lagi di Indonesia, tidak banyak fitnah dan sebagainya. Begini Baraya, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia, maka kritik itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kritik itu dianggap sebagai permusuhan atau kebencian. Biasa-biasa saja, kan setiap orang itu butuh kritik. Kalau orang tidak mendapatkan kritik, itu bahayanya bisa lebih buruk daripada orang yang dapat hinaan terus-terusan. Begitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan menyampaikan beberapa kritik karena Pak Habib itu adalah seorang muslim dan mengatasnamakan Islam, maka saya juga akan menggunakan sudut pandang umat Islam. Jadi, saya pikir sih Pak Habib ini sekarang memiliki beberapa dosa yang harus segera diselesaikan. Dosa, maaf ya, setiap orang juga kan punya dosa. Dosa yang pertama itu Pak Habib itu dianggap atau seringkali melakukan tindakan-tindakan yang memecah belah umat. Perpecahan umat itu adalah salah satu dosa paling besar yang dimiliki oleh kaum muslimin sekarang. Udah mah nggak punya imam, udah mah terpecah-pecah, terkotak-kotak, kemudian bermusuhan satu sama lain. Nah, ini nggak boleh. Dan di antara dosa itu yang paling besar tanggungannya itu adalah orang atau pihak atau oknum tertentu yang menyebarkan perpecahan itu. Saya lihat Pak Habib sering sekali, dan anak buahnya tentu saja ya, sering sekali menganggap orang lain itu, misalkan orang ini musuh Islam, padahal yang dituduhnya adalah muslim. Hanya gara-gara beda kelompok, beda pemahaman, beda aliran politik, jangan sampai menuduh orang lain. Mengkritik itu boleh, tetapi jangan sampai melabeli orang itu, apalagi label-label yang sangat berat. Misalkan kafir, atau musuh Islam dan sebagainya. Baraya begini, kalau Baraya menuduh ada perempuan baik-baik penzina, itu salah satu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Tapi ada tuduhan yang lebih besar lagi daripada itu dosanya, yaitu tuduhan bahwa orang itu kafir atau musuh Islam padahal mereka tidak. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya Pak Habib kalau sudah datang lagi ke Indonesia kemudian memimpin banyak sekali orang, maka jangan sampai ajak mereka untuk menuntut bahwa dia adalah musuh Islam, antek, asing dan sebagainya. Mungkin kita hanya berbeda pendapat tentu saja. Makanya silahkan luaskan perspektif. Kan sekarang banyak sekali orang-orang FPI kalau dituduhkan kondisi kayak gini, ya kamu kan nggak tahu apa-apa soal dalamnya FPI. Nah, makanya silakan orang-orang FPI lihat juga orang di luar, dalami judul orang-orang di luar, jangan sampai langsung main tuduh saja. Itu dosa yang salah satu dosa paling besar dalam agama Islam, yaitu tuduhan menuduh orang lain kafir atau anti-Islam dan semacam itu. Kemudian dosa Pak Habib yang kedua adalah mengingkari pengadilan. Jadi ceritanya begini Baraya, Islam itu adalah agama hukum. Segala sesuatu memang ada hukumnya di situ. Maka jangan sampai langgar hukum yang dimaksud itu. Salah satu hukum itu adalah pengadilan. Kalau Baraya punya kasus itu akan mengawang-awang, mengambang-ambang, muncul fitnah, muncul konspirasi dan sebagainya. Untuk menghilangkan itu semua, maka harus klarifikasi. Klarifikasi dalam Islam itu wajib, dan klarifikasi yang dimaksud itu ada dalam bingkai pengadilan. Maka dalam negara yang paling sekuler sekalipun, muslim itu harus mengajukan diri ke pengadilan kalau ada kasus. Dan begitupun kalau ada fitnah atau tuduhan terhadap dia, buktikan, dan pembuktiannya itu ada di pengadilan. Ini satu-satunya pihak dalam dunia Islam yang tidak mau menggubris pengadilan itu adalah kelompok Khawarij. Jadi dulu ada permusuhan antara Ali dan Muawiyah. Kedua belah pihak setuju kita bermusuhan, datang ke pengadilan yang kemudian pada waktu itu dalam bingkai tahkim atau arbitrase politik pada waktu itu. Nah, di situ ada klarifikasi, kemudian ada tuntutan, ada apa dan sebagainya, dan akhirnya diputuskan. Keputusannya berpihak pada pihak yang salah, tetapi tetap harus diikuti. Jadi ceritanya adalah kalau Baraya sekarang ada kasus hukum, maka kasus hukum itu harus diselesaikan di pengadilan. Apapun yang terjadi jangan lari, apalagi larinya itu kemudian mengatasnamakan hijrah. Kan nggak boleh, hijrah itu bukan lari dari hukum. Di antara seluruh imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya pernah diadili dan semuanya pernah dipenjara, pernah dikriminalisasi, tetapi mereka fine-fine aja, baik-baik saja. Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjaranya sama orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang banyak muslim sekarang meragukan akidahnya. Itu apakah akidahnya termasuk bagian dari Islam atau tidak. Banyak ulama yang sekarang mengatakan seperti itu. Tapi walaupun begitu, Ahmad bin Hambal tidak mengkafirkan, tidak menjelekkan pemimpin, tidak apa. Dia dituntut oleh pemerintah, kemudian dia dipenjara, dan dipenjaranya itu sambil disiksa sampai beliau kencing darah.
Itu tapi ada umatnya, ayo kita revolusi. Jangan pernah ribut sama pemerintah. Jadi beliau diadili, kemudian beliau tidak lari, dan beliau menerima hukumannya, walaupun hukumannya menurut beliau sendiri itu salah, tapi diterima saja, tidak masalah. Imam Malik juga mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan sampai patah tangannya. Makanya ada sebuah spekulasi, Imam Malik kalau sholat kan nggak gini ya, tapi gini gitu. Itu ada spekulasi karena tangan kirinya itu nggak bisa sidakep, emang lumpuh tangan kirinya gara-gara siksaan itu. Begitu. Imam Abu Hanifah bahkan sampai meninggal, dikriminalisasi, dihukum, kemudian dalam penjara itu disiksa sampai meninggal, diracun. Tetapi beliau tidak lari, ya itu konsekuensinya. Yang paling penting sekali lagi ya, Baraya, kalau punya kasus hukum, jangan lari. Kalau lari, ya ini nanti memunculkan banyak spekulasi, banyak teori konspirasi, tuduhan akan menjadi semakin liar, dan kasus menjadi semakin tidak jelas. Maka wajib adanya pengadilan, dan wajib pihak-pihak yang bersengketa itu duduk dalam pengadilan yang dimaksud, berpartisipasi. Dosa selanjutnya dari Pak Habib itu, saya mohon maaf ya, menentang pemerintahan. Ini haram Baraya, sudah saya sampaikan berulang-ulang, dan ini adalah bagian dari doktrin Islam yang semestinya juga tidak boleh dilanggar. Baraya silahkan kritik pemerintah, boleh, mengkritik pemerintah boleh, karena ini adalah bagian dari kasih sayang, bagian dari mengingatkan. Baraya kemudian unjuk rasa ke jalan, boleh, gak jadi masalah juga kalau unjuk rasanya itu damai, tentram, enak gitu. Baraya kemudian mendongkol, membenci, tidak suka sama pemerintah, ya silahkan saja, itu fitrah manusia, Baraya seperti itu. Tetapi jangan sampai melanggar, dalam artian jangan sampai menentangnya, apalagi revolusi untuk gulingkan pemerintahannya, ya itu gak boleh juga Baraya. Ini dalam hukum Islam. Karena apa? Karena pemimpin itu representasi dari rakyat, setidaknya dia dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia, pemimpin yang sekarang itu. Jadi kalau menjatuhkan beliau, itu artinya menjatuhkan negara sebagai yang dipresentasikannya, dan rakyat yang juga direpresentasikan olehnya. Saya mengira hari ini, saat ini, kita termasuk ada dalam ruang lingkup pemerintahan yang zalim, menurut saya ya. Saya juga mengkritik banyak, tetapi kritiknya selesai sampai situ, nggak jauh, nggak akan sampai bilang menggulingkan pemerintahan dan sebagainya, yaitu menungguan pemilu aja nanti gitu. Misalkan ya, kita lihat Pak Munir kemarin dulu, Pak Munir itu menentang keras pemerintahan karena pemerintah dianggap melanggar HAM, tetapi beliau tetap bayar pajak, beliau tetap pakai helm kalau naik motor, dan beliau tidak demonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan dan sebagainya, ya biasa aja. Jadi ketika beliau akhirnya meninggal, ya menurut saya kategorinya syahid. Begitupun ulama-ulama zaman dulu, banyak diantaranya yang hidup di antara pemerintahan yang zalim, misalkan Ibnu Taimiyah atau siapa gitu, atau Ahmad bin Hambal yang tadi itu, tetapi mereka sama sekali tidak menggaungkan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan, karena nanti bakal terjadi chaos. Kalau terjadi revolusi apa dan sebagainya, banyak orang-orang yang tidak berdosa akan ikut mati, dan itu bisa dosanya bisa ditanggung sama orang yang mengajukan revolusi itu. Begitu ya. Kemudian ini pesan saya untuk Pak Habib dan para ajudannya, anak buahnya semuanya. Kok jadi panas di sini ya? Sinar mataharinya menyorot pisan. Baraya begini, jangan mengatasnamakan syariat Islam kalau melanggar syariat Islam. Ini namanya pembajakan luar biasa, pembajakan besar-besaran. Begini, kan tentu saja di media massa umum ada FPI misalkan meneriakan tegakkan syariat Islam, tapi ketika mereka menyuarakan itu sambil bakar ban, sambil bakar pohon itu berzikir tiap hari, Baraya, tiap detik bahkan. Jadi kalau ditebang kemudian dibakar, maka itu dosanya luar biasa gitu. Jadi kita pengen menegakkan syariat Islam, tapi caranya adalah dengan melanggar syariat Islam, itu kan mustahil juga. Kemudian bakar ban yang tadi itu kan bikin polusi, kemudian bikin demonstrasi yang akhirnya toko-toko di kanan kiri tutup dan sebagainya. Membuat toko lain tutup ketika demonstrasi, itu dosanya besar luar biasa. Kalau satu orang aja di situ ngedumel, satu orang aja, itu Baraya mau tahajud seumur hidup, dosanya nggak akan hilang sebelum orang itu memaafkan. Kan begitu. Kemudian pas demo banyakan gitu. Kalau simpatik, oke, syukur, terima kasih, kan ada juga FPI yang demonstrasinya itu simpatik. Tetapi kalau sampai menghalangi ruas jalan, orang mau kerja nggak jadi, susah apa dan sebagainya, menghalangi. Nah ini syariat Islam ya. Syariat Islam itu dari mulai yang kecil sampai yang paling gede, jadi jangan dilanggar. Itu menghalangi orang yang jalan kaki atau jalan di blokade dan sebagainya, itu dosanya besar. Nah jadi silahkan jalankan syariat Islam, bukan menyuarakan syariat Islam, tapi jalankan. Kalau menyuarakan tegakkan syariat Islam tapi sambil melanggar, ya kene-kene kehead. Cek orang Sunda mah. Kemudian yang terakhir, please, ini juga adalah bagian dari syariat Islam yang sering dilupakan oleh Pak Habib dan reng-rengannya. Jangan menghujat non-muslim, sama sekali jangan menghujat.
jangan menghujat Tuhan-Tuhannya orang non-muslim. Ini sudah tertera dalilnya jelas dan sudah disepakati. Kaum muslimin, para ulama semuanya sepakat tanpa ada satupun yang mengingkari atau menafsirkan dengan tafsiran yang lain, bahwa jangan sampai menghujat Tuhan dari agama lain, bahkan kalaupun itu berhala, kalaupun itu apa. Sebab salah satunya misalkan buat kaum muslimin, nanti kaum muslimin akan dibalas serang. Jadi sekarang banyak kan penghinaan terhadap kaum muslimin. Ya mungkin jangan-jangan itu gara-gara orang Islam sering menghujat agama yang lain. Makanya dalam Al-Quran sudah dijelaskan jangan sampai menghujat agama lain. Begitu ya. Oke, barangkali itu saja. Sekali lagi ini adalah bagian dari kritik. Jadi kritik itu bukan bagian dari ujaran kebencian. Terima kasih. Kalau mau introspeksi, saya Guru Gembul. Silakan simak video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.